Masih bersama sejumlah narasumber, kita akan langsung minta ke Bang Jazilul untuk memberikan closing statement-nya, menanggapi juga dari tanggapan dari Mas Hanto dia tadi. Bang Jazilul, silakan 1,5 menit saya beri waktu. Ya, tentu PKB paham betul untuk mencari teman koalisi itu tidak mudah di tengah-tengah persyaratan 20%. Jadi PKB karena paham diri, PKB harus membuka komunikasi sekaligus tidak jumawa. Sehingga PKB selalu mengajak siapa yang bisa karena PKB tahu diri hanya punya 10% suara. Nah, ketika bersama dengan Gerindra ini makin dekat karena untuk apa yang menjadi persyaratan presidensial threshold terpenuhi. Apalagi nanti Semut Merah juga bergabung, maka akan lebih meyakinkan bahwa koalisi ini akan menang. Toh semua partai yang bergabung dalam koalisi, target jangka pendeknya itu kan menjadi pemenang. Dan kemudian bisa menjalankan apa yang menjadi agenda dan visi politiknya. Nah, karena itulah PKB sampai hari ini tetap akan membuka komunikasi dengan partai-partai yang lain. Dan Gerindra menyetujui itu. Maka klop. Oleh sebab itu sebenarnya ini hanya nunggu janur melengkung, kita resmikan siapa presiden dan wakil presidennya, misalkan Mas Bowo dengan Gus Muhaimin. Nah, jalan kita sambil kita mencari teman. Jadi kita tidak akan menutup komunikasi. Termasuk juga dengan teman-teman yang di Semut Merah, kita juga membangun komunikasi dan saya yakin Gerindra juga tahu, toh kita juga akan sampaikan kepada Gerindra. Karena apa? Prinsipnya satu musuh terlalu banyak, 1.000 teman terlalu sedikit. Nah, ini menurut saya apa yang dilakukan PKB itu. Baik, makasih Bang Jazilul. Ke Mas Ferry, Bang Ferry silakan 1,5 menit closing statement. Ya, kalau Pak Muhaimin Iskandar adalah tokoh muda, pemimpin partai, pengalaman di pemerintahan, di legislatif, dan kita harus hormat dengan Pak Muhaimin Iskandar, dan beliau salah satu harapan yang bisa nanti kita ajukan juga sebagai pimpinan nasional. Dan menurut saya dengan kerjasama Partai Gerindra dengan PKB itu kita juga memperkirakan tokohan Pak Muhaimin Iskandar dan perolehan suara yang dihasilkan oleh PKB pada 2019 kemarin. Dan konfigurasi tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Hatta juga, bahwa ini adalah Islam masuk ke Gerindra nasionalis didukung dengan Islam secara ideologis, kemudian konfigurasi mudah-mudahan bisa menguasai suara di Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian dengan dukungan ditambah lagi kemungkinan ditambah dengan partai-partai yang lain. Rasanya ini modal dasar yang cukup sangat baik sekali gitu untuk bisa meraih kemenangan 2024. Oke, Mas Hanta Yuda, terakhir penutup, apakah Gerindra PKB fix berdua saja atau bisa merangkul yang lain? Ya, saya kira masih sangat dinamis, segala kemungkinan masih mungkin ya Alphard, tapi petanya begini, sekarang PD Perjuangan 22% bisa nyalon sendiri, bisa bikin poros setelah bergabung. Yang kedua KIB, Golkar, PAN, dan P3 itu 25,7% sudah bisa poros sendiri. Kemudian ketiga Gerindra dan PKB tanpa tambahan yang bergabung pun sudah bisa. Ditambah kalau misalnya Nasdem, PKB, dan PKS berhasil sendiri, berarti kan bisa 4 poros sebenarnya realitasnya dari komposisi partai sekarang ini. Tapi kalau satu saja yang ketarik kepada Gerindra tadi, jadi koalisi Semut Merah jadi Naga Merah tadi, maka kemungkinannya 3 poros. Sehingga Nasdem sulit untuk membuat poros sendiri bersama PKS dan Demokrat kalau ketarik satu. Maka pilihan bagi Nasdem adalah memilih Pak Prabowo atau bergabung ke KIB. Nah, ke KIB mungkin bisa jadi nama Ganjar. Kemudian kalau dengan Pak Prabowo atau dengan PDIP kecil kemungkinan. Jadi menurut saya nanti ini akan berpusar pada 2 hal. Ini kan kita bicara pada pusaran partai, pemilik tiket, boarding pass partai. Tadi dinamikanya menjadi 4 poros, kemudian berpotensi menjadi 3, bahkan bisa 2 kalau kemudian PDIP bergabung ke KIB, misalnya kemudian ini juga sendiri. Kita akan menemukan itu saja. Yang kedua adalah
nanti berpusar pada dinamika elektoral atau dinamika elektabilitas figur. Ya. Nah, dua hal inilah nanti Baik. berkelindan saling mempengaruhi dan peta politik nanti akan semakin mengerucut menjelang Pilpres nanti. Dan memang PKB ini menarik ini. Baru di semut merah baru pacaran, sekarang udah tunangan lagi nih dengan Gerindra. Baik. Ya, mudah-mudahan Tunggu, Janur. nanti Baik. saya kira menarik ini. Kita akan tunggu plot twist apa lagi yang akan ditawarkan oleh koalisi-koalisi yang menarik ini. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore. Assalamualaikum.